Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oktarina dengan NIM 2019 14374, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendalaman materi PKN SD dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dipelajari dan dipahami mata kuliah pendalaman materi PKN SD, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Adapun konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Pertemuan ketiga membahas tentang materi norma, hukum, dan peraturan. Yang pertama yaitu norma. Norma merupakan sebuah pedoman dan aturan yang mengikat individu atau kelompok dalam tatanan kehidupan masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram, dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata. Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin, seperti agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Macam-macam norma yang telah dikenal luas ada 4, yaitu 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, dan keempat yaitu norma hukum. Hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. C. Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang terdiri dari 1. Hak dan kewajiban di rumah, 2. Hak dan kewajiban di sekolah, 3. Hak dan kewajiban di masyarakat, 4. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pertemuan keempat yaitu materinya tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Pertemuan kelima materinya membahas tentang kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Pertemuan keenam materinya membahas tentang konstitusi negara. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara.
Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Pada pertemuan ke-7, materinya membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.